maka siapa yang akan mengerjakan tugas tersebut. Intinya di sana, teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas mengenai beberapa prediksi soal untuk seleksi P3K tahun 2024 berlaku untuk semua formasi. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk dukung Mimin dulu dengan klik tombol subscribe kalian. Dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Oke teman-teman ya, terkait dengan informasi yang udah saya kabarin tadi sebelumnya, kan ada informasi terkait dengan jumlah soal PPPK tahun 2024 teman-teman. Itu sama seperti tahun sebelumnya ya. Jadi ada 90 soal kompetensi teknis, kemudian ada 25 soal manajerial, kemudian ada lagi 20 soal sosial kultural ya. Soal soskul atau sosial kultural, dan ada 10 soal wawancara teman-teman. Nah, di sini karena jumlah soalnya sama dari tahun 2023 dan rencana di tahun 2024 ini sama, maka kemungkinan materi atau aspek kompetensinya juga akan sama, teman-teman. Seperti ini ya, materi kompetensi manajerial berdasarkan Permen 4 RB nomor 652 tahun 2023. Ini ada 8 aspek, teman-teman. Teman-teman sebenarnya nggak perlu untuk menghafal semua aspek ini, teman-teman ya, nggak perlu. Tapi kalau teman-teman terbiasa mengerjakan soal, insya Allah sudah tertanam sendiri gitu ya. Apa sih soal yang paling, apa sih jawaban atau pilihan ganda yang paling tepat yang bisa dipilih gitu, teman-teman. Nah, yang pertama adalah integritas, teman-teman ya. Integritas ini yang paling banyak dirincikan menjadi 9, teman-teman ya, 9 nilai dari integritas. Yang pertama adalah jujur, kemudian peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Ini biasa saya singkat dengan JUPE, Mandi, Gerhana Berat, teman-teman ya. Gerhana Berat. Nah, kemudian yang kedua ada aspek kerjasama, bagaimana teman-teman mampu menjalin kerjasama dengan rekan kerja, dengan teman-teman sekitar gitu ya, dengan klien dan lain sebagainya. Karena apa teman-teman? Karena kerjasama ini sangat dibutuhkan teman-teman ketika kita bekerja ya, karena nggak mungkin kita bisa ngerjain semuanya sendiri, teman-teman ya. Jadi kerjasama ini dibutuhkan. Meskipun nanti teman-teman misalkan di soal itu ada kendala, misalkan teman-teman disuruh untuk bekerja sama dengan orang yang dulu pernah tidak sependapat atau pernah berantem dengan teman-teman, maka teman-teman harus memposisikan diri untuk bisa bekerja sama dengan mereka gitu, teman-teman ya, tanpa melihat apa namanya, tanpa melihat rekam jejak yang negatif itu, teman-teman ya. Fokus aja sama aspek yang diinginkan sama si pembuat soal gitu. Kemudian yang ketiga terkait dengan komunikasi, keempat orientasi pada hasil, kemudian ada pelayanan publik, teman-teman ya, bagaimana teman-teman mampu mengutamakan publik dibanding dengan kepentingan pribadi. Kemudian pengembangan diri dan orang lain, teman-teman. Kalau ada tugas yang nilai positif, teman-teman harus menerima, teman-teman ya, menerima. Kemudian mengelola perubahan dan pengambilan keputusan, teman-teman. Gitu, aman ya untuk materi kompetensi teknisnya, teman-teman ya. Halo teman-teman yang ada di TokTok, boleh pindah ke YT teman-teman ya, karena kita lagi bahas soal di YT teman-teman. Biar teman-teman juga bisa lihat ininya apa namanya, bisa lihat soalnya gitu teman-teman ya. Langsung ke YT aja ya. Nama YT aku sama nama TokTok. Oke teman-teman, terima kasih ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman yang ada di YT. Nah, untuk materi kompetensi sosial kultural, kalau melihat dari tahun sebelumnya teman-teman ya,
tahun 2023 ini ada 4 aspek yang dinilai dari soal sosial kultural ini, teman-teman. Yang pertama adalah kepekaan terhadap keberagaman. Jadi bagaimana teman-teman mampu menghargai keberagaman, teman-teman ya. Menghargai keberagaman gitu, teman-teman. Mau itu terkait dengan perbedaan suku, perbedaan budaya, perbedaan adat istiadat gitu ya, perbedaan bahasa daerah gitu dan lain sebagainya, teman-teman. Yang penting kalau itu perbedaan yang apa ya, terkait dengan kepentingan masing-masing kayak suku gitu, teman-teman harus menghargai meskipun teman-teman nggak setuju gitu ya. Misalkan menurut teman-teman, ini nggak sesuai dengan ajaran agama saya misalkan ya, jadi saya nggak setuju. Boleh-boleh saja nggak setuju, tapi teman-teman nggak boleh menghina, jadi harus dihargai gitu teman-teman ya. Itu terkait dengan kepekaan terhadap keberagaman seperti itu teman-teman. Kemudian yang kedua, kemampuan berhubungan sosial teman-teman ya. Kemampuan berhubungan sosial ini bagaimana teman-teman mampu untuk menjalin hubungan gitu ya, atau menjalin komunikasi dengan orang lain ya, terutama di masyarakat orang lain. Secara umum ya, bisa di masyarakat, bisa di tempat kerja dan lain sebagainya. Oke. Kemudian yang ketiga terkait dengan kepekaan terhadap pentingnya persatuan, teman-teman ya. Jadi bagaimana kita mengedepankan terkait dengan persatuan dibandingkan dengan kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian yang terakhir adalah empati. Bagaimana teman-teman bersikap itu harus apa namanya? Memperhatikan orang lain juga gitu, teman-teman ya. Seperti itu. Materi wawancara teman-teman ya, ini juga sama berdasarkan Permenpan RB nomor 652 tahun 2023. Materi wawancara dengan menggali informasi non-kognitif yang bertujuan untuk apa, teman-teman? Menilai integritas dan moralitas. Kalau tahun 2022 sampai di sini saja kisi-kisinya ya. Tapi di tahun 2023 kita sangat bersyukur karena apa? Karena dua aspek ini dirincikan lagi menjadi 5 aspek yang lebih detail gitu. Integritas dan moralitas itu maksudnya yang gimana gitu. Nah, meliputi 5 aspek, yaitu yang pertama adalah kejujuran. Jadi kalau teman-teman kan di wawancara itu sesi kedua, teman-teman ya. Perhatikan kalau ini adalah masuk ke sesi 2. Nah, jadi di sesi 2 itu teman-teman bisa memperkirakan maunya si pembuat soal itu apa gitu ya. Kita menjawabnya seperti apa. Karena kan ada 5 aspek saja di situ. Yang pertama teman-teman dituntut untuk menjawab secara jujur, teman-teman ya. Misalkan ada kendala apa gitu ya. Jadi teman-teman dituntut untuk menjawab secara jujur. Kemudian yang kedua terkait dengan komitmen, bagaimana teman-teman mampu untuk setia di sini yang kedua ini. Kemudian yang ketiga, keadilan. Ini biasanya dikaitkan dengan Anda sebagai pemimpin, biasanya ya, pimpinan. Jadi Anda harus bersikap adil kepada bawahan-bawahan. Kemudian yang keempat, etika, teman-teman ya, etika sopan santun teman-teman gitu ya. Itu sopan santun. Ini penting banget teman-teman ketika teman-teman menjawab soal wawancara. Kemudian yang kelima adalah kepatuhan. Jadi kalau ini terkait dengan karyawan berarti ya bawahan pastinya ya, kalau kepatuhan. Jadi kalau atasan memerintahkan apa gitu teman-teman hendaknya harus patuh teman-teman dalam menjawab soal wawancara. Jadi itu dia 5 aspek wawancara teman-teman. Oke teman-teman, kita bahas bersama. Anda menerima tawaran nih. Anda menerima tawaran menjadi saksi dari Partai Y pada pemilu 2024. Nah, teman-teman, kenapa saya bahas pemilu? Karena di tahun 2023 beberapa teman kita bilang, Pak, banyak yang keluar soal terkait dengan pemilu, katanya gitu ya. Nggak tahu apakah di soal tahun ini ada atau enggak. Tapi kalau tahun lalu ada katanya. Kalau di BKN biasanya kan selalu update soal-soalnya teman-teman ya. Tapi kalau selama aspek materinya masih sama, insya Allah nanti soalnya juga kan mirip-mirip teman-teman. Jadi teman-teman kalau udah terbiasa bahas soalnya nanti juga akan bisa untuk jawab soalnya gitu teman-teman ya. Nah, di sini Anda sudah menerima tawaran. Berarti kalau Anda menerima tawaran, Anda sebagai siapa di soal itu? Perhatikan Anda sebagai siapa di soal itu. Anda adalah saksi dari Partai Y. Ini harus ditandai teman-teman ya, karena nanti jawaban teman-teman akan sangat terkait dengan siapa teman-teman di soal itu gitu teman-teman. Dia jangan sampai nanti teman-teman bilang, ah nggak mungkin ah saya ini jadi saksi dari partai gitu teman-teman. Itu mungkin secara kenyataan seperti itu. Tapi teman-teman perhatikan bahwa ketika teman-teman menjawab soal, diri teman-teman yang asli itu harus dihilangkan gitu teman-teman ya.
Sementara harus tidak ada dulu dalam jasad. Janganlah mati nanti. Jadi teman-teman fokus aja kepada siapa diri teman-teman dalam soal gitu teman-teman ya. Saksi dari partai Y teman-teman. Nah, kemudian saat penghitungan quick count selesai, ternyata partai Y tidak unggul. Nih, tidak unggul berarti ya kalah di TKP tersebut aja gitu teman-teman. Nah, gimana tindakan teman-teman? Saya menolak hasil pemilihan suara, katanya teman-teman. Kita keep dulu ya. Kemudian yang B, saya meminta mereka melakukan penghitungan ulang. Nah, mana sih yang lebih tepat teman-teman? A, B, atau yang mana? Gitu ya. Kemudian yang C, saya melapor pada partai Y dan menerima hasil quick count. A, B, atau C, teman-teman. Nah, antara yang tiga ini yang lebih tepat adalah apa? Yang C, teman-teman ya. Yang D jangan kita lihat dulu. Ini yang C yang lebih tepat daripada A dan B. Kenapa A dan B langsung bisa kita eliminasi? Karena di sini teman-teman di soal tersebut tidak ada dicantumkan bahwa terjadi kecurangan. Ya, jadi di soal hanya bilang bahwa partainya tidak unggul pada TKP tempat teman-teman ini jadi saksi gitu teman-teman ya tidak unggul di sana. Maka teman-teman tidak bisa langsung menolak hasil. Nah, apalagi meminta mereka melakukan penghitungan ulang karena ini sangat membutuhkan waktu teman-teman ya membutuhkan waktu dari para panitia untuk melakukan penghitungan. Jadi kalau gara-gara partainya tidak unggul, teman-teman langsung minta penghitungan lagi itu kan nggak fair teman-teman ya nggak adil gitu. Padahal di soal tidak disebutkan adanya kecurangan, kecuali kalau di soal ada kecurangan, ada kecurangan. Nah, baru teman-teman bisa mengajukan penghitungan ulang atau menolak hasil penghitungan gitu, teman-teman. Jadi yang A dan B ini kita langsung eliminasi seperti itu ya. Nah, kemudian yang D saya menerima setiap keputusan panitia pemilu meski sakit katanya ya menerima setiap keputusan panitia. Mana sih yang lebih tepat? Teman-teman melapor pada partai Y dan menerima hasil atau teman-teman menerima setiap keputusan panitia. Perhatikan teman-teman bahwa di sini teman-teman sebagai saksi dari partai Y. Kalau Anda jadi saksi dari partai Y, maka teman-teman harusnya apa? Melapor pada partai Y dan menerima hasil quick count karena kan Anda sebagai saksi ya. Di sini ditegaskan bahwa Anda menerima hasil quick count dan Anda bisa melapor karena Anda kan saksi gitu. Bukan hanya pendukung gitu teman-teman ya. Kalau hanya pendukung kan Anda bisa menerima setiap keputusan panitia. Nah, kenapa bukan yang D juga teman-teman? Karena yang D ini sudah mencakup di yang D. Kalau Anda menerima setiap keputusan panitia, maka Anda bisa juga melapor pada partai Y karena di sini Anda kan sebagai saksi. Jadi poin paling tinggi di sini yang C memiliki poin 4, D poinnya 3. Seperti itu teman-teman. Jadi ini terkait dengan aspek manajerial teman-teman ya. Ini adalah kompetensi manajerial, aspek integritas teman-teman. Oke teman-teman, kita akan bahas Anda adalah salah seorang panitia pada pemilihan umum. Anda siapa? Perhatikan dalam soal itu teman-teman sebagai siapa. Di sini sebagai panitia katanya teman-teman ya. Anda harus tiba. Kalau di soal sudah bilang harus tiba, maka nggak boleh disalahin soal itu. Teman-teman kalau udah bilang harus tiba, nggak boleh teman-teman melakukan sesuatu yang bisa mengakibatkan teman-teman terlambat. Karena di sini sudah harus tiba sebelum pukul 6 pagi di lokasi. Akan tetapi saat berangkat anak Anda menangis ingin ditemani bermain. Kalau Anda menemaninya bermain, maka kemungkinan Anda akan terlambat. Kenapa? Karena Anda akan berangkat nih saat dia meminta ditemani bermain itu kan Anda harus berangkat. Gitu teman-teman. Sementara jam 6 pagi itu kan pagi, sangat pagi teman-teman jam 6 pagi itu ya. Sangat pagi, bahkan banyak orang yang masih tidur di jam 6 pagi gitu teman-teman. Nah, kita lihat yang A, saya meminta pasangan saya untuk menemaninya. Kalau ada mana dia di sini? Saya meminta pasangan saya untuk menemaninya. Berarti ada yang menemaninya untuk apa? Bermain karena dia mau apa? Mau ditemani bermain kan? Minta ditemani bermain. Jadi masalah yang di sini bisa diselesaikan dengan ini teman-teman dengan yang A ya. Meskipun di sini Anda yang diminta untuk menemaninya bermain, tapi Anda bisa memberikan solusi untuk dia
ditemani oleh orang lain seperti misalkan pasangan gitu teman-teman ya. Gitu. Jadi yang A ini bisa menjadi solusi, teman-teman. Kalau Anda meminta dia ditemani oleh orang lain seperti pasangan, maka Anda tetap bisa untuk pergi kerja gitu, teman-teman ya, untuk pergi ke sebagai panitia pemilu gitu, teman-teman. Nah, kemudian yang B saya sudah menyediakan pengasuh untuk menemaninya katanya. Nah, mana sih yang lebih tepat, teman-teman, A atau B? Tentu lebih tepat di sini yang A, teman-teman ya. Kenapa bukan yang B? Karena di sini belum tentu teman-teman memiliki pengasuh sebenarnya ya. Karena kalau bedanya dengan pasangan kan kalau ada anak mestinya ada pasangan ya. Kalau pengasuh kan belum tentu. Banyak orang yang tidak punya pengasuh, teman-teman ya. Nah, jadi yang lebih tepat di sini yang A dibanding dengan yang B, teman-teman ya. Kemudian yang C, saya harus menjalankan tugas saya sebagai abdi negara, katanya. Mana lebih tepat, A atau C? Lebih tepat yang A, teman-teman ya. Kenapa bukan yang C, Kakak? Karena di sini yang C ini tidak menunjukkan tindakan nyata, teman-teman. Hanya teman-teman bilang ya harus menjalankan tugas. Lalu kemudian teman-teman mau ngapain setelah teman-teman harus menjalankan tugas itu harus ngapain gitu ya terkait dengan soal ini. Apakah teman-teman mau menemani anak dulu? Ataukah teman-teman mau meninggalkan anaknya yang sedang menangis? Ataukah apa gitu teman-teman tidak jelas tindakannya. Yang C ini masih umum. Ini masih umum gitu teman-teman tindakannya ya. Bukan tindakan ya, harus menjalankan itu kan bukan tindakan. Itu hanyalah pendapat teman-teman aja ya. Pendapat Anda. Memang betul pendapatnya Anda sebagai abdi negara karena sebagai panitia pemilu. Betul gitu teman-teman pendapatnya ya. Tapi tidak menunjukkan atau tidak memberikan solusi terhadap soal gitu teman-teman. Dia solusinya apa? Soalnya apa gitu ya. Kan Anda di sini harus pergi jadi panitia. Kemudian anak Anda ditemani bermain gitu harusnya teman-teman memberikan solusi bagaimana supaya kedua masalah itu bisa selesai. Gitu ya. Di sini yang lebih tepat adalah yang A. Anda meminta pasangan Anda untuk menemani anak Anda bermain sehingga Anda bisa pergi menjadi panitia pemilu gitu, teman-teman. Jadi soalnya apa namanya? eh, Masalahnya yang di soal itu bisa selesai gitu, teman-teman. Kalau yang C nggak bisa selesai, itu masih pendapat saja, bukan tindakan gitu, teman-teman ya. Jadi yang C ini kita eliminasi. Kemudian yang D, saya membawa anak saya ikut serta bersama saya. Mana lebih tepat, A atau D? Lebih tepat yang A, teman-teman ya. Kenapa bukan yang D? Karena di sini kalau Anda membawa serta dia gitu ya untuk pergi bersama Anda, maka kemungkinan ini ada peluang bahwa dia akan apa ya, menyita waktu Anda ya. Dia menyita waktu Anda, menyita waktu, sehingga Anda sebagai abdi negara tidak bisa maksimal dalam bekerja, seperti itu, teman-teman. So, yang D ini tidak tepat juga. Lebih tepat di sini yang A ya, yang memiliki poin 4, teman-teman. Kemudian yang B poinnya 3, D poin 2, dan C poin 1, seperti itu, teman-teman. Di soal tidak dijelaskan ada pasangan atau tidak, teman-teman ya. Kalau ada anak, mestinya teman-teman ada pasangan gitu, teman-teman ya. Entah itu udah bercerai atau enggak, teman-teman. Kalau di soal sudah mengatakan Anda punya anak, mestinya Anda punya pasangan gitu, teman-teman ya. Harusnya seperti itu. Karena apa? Karena teman-teman kan dituntut untuk bisa menempatkan diri gitu dalam menjawab soal gitu, teman-teman ya. Nggak harus kan di soal disebutkan Anda memiliki pasangan yang diam di rumah kan nggak harus gitu teman-teman ya. Nanti soalnya menjadi sangat mudah kalau seperti itu gitu. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman yang sedang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Yang Maha Kuasa. Teman-teman, selama bulan Ramadan kami membuka pendaftaran untuk bimbingan belajar Mansoswan, Manajerial Sosial Kultural dan juga wawancara untuk batch 3, teman-teman ya. Di sini kita akan membahas mengenai trik cepat dan tepat dalam menjawab soal pada seleksi PPPK tahun 2024. Ada beberapa fasilitasnya teman-teman bisa lihat di sini teman-teman ya. Ada banyak sekali fasilitasnya dan harganya sangat terjangkau. Buat teman-teman yang mau cobain tryout PPPK tahun 2024, aku persilahkan teman-teman untuk cobain tryout di web aku teman-teman ya. Mumpung selama bulan Ramadan ini kami adakan diskon besar-besaran teman-teman. Ingat ya, hanya di bulan Ramadan diskonnya. Tunggu apa lagi teman-teman? Selamat mencoba, semoga membantu. Terima kasih.
Nomor 3, salah satu panitia pemilihan umum 2024 mengadu kepada Anda, katanya teman-teman ya. Panitianya mengadu kepada Anda, ia mengeluh bekerja seharian tanpa jeda pada saat kegiatan pemilu, betul ya? Ia merasa gaji yang diterima tidak sepadan dengan lelah yang dirasakan. Ini adalah siapa yang merasa? Teman Anda yang jadi panitia, bukan Anda, teman-teman ya. Jadi karena dia yang merasa ini hanyalah perasaan dia saja. Ini perasaan dia saja ya yang mengatakan gajinya tidak sepadan. Tapi belum tentu itu yang terjadi. Bisa jadi gajinya memang sudah sepadan. Karena apa? Karena kan panitia pemilu itu adalah abdi negara, teman-teman ya. Abdi negara. Harusnya meskipun nggak digaji juga mau-mau aja, teman-teman ya. Tapi kan udah dikasih gaji yang lumayan, teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, mana sih yang jawabannya yang paling tepat? Di sini Anda yang bertindak sebagai orang yang mendengar. Perhatikan ya, Anda orang yang mendengar keluhan, yang mendengar keluhan, teman-teman. Oke. Nah, tindakan Anda setelah mendengar keluhan teman Anda itu apa? Yang merasa gajinya tidak diterima, tidak sama itu, tidak sepadan itu, apa tindakan Anda yang mendengar, gitu teman-teman ya. A, saya menasehatinya bahwa pekerjaan tersebut merupakan bentuk pengabdian kepada negara. Bagus teman-teman, positif ya. Perhatikan apakah ini tindakan nyata? Betul ya, tindakan nyata. Menasehati ini adalah tindakan nyata. Tindakan nyata. Kemudian apakah ini positif atau negatif? Lihat, pekerjaan tersebut merupakan bentuk pengabdian kepada negara. Ini adalah positif, teman-teman ya, positif. Jadi ini kita keep dulu. Bagus, teman-teman. Kemudian yang B, saya menjelaskan bahwa banyak orang yang ingin menjadi panitia agar mendapatkan gaji sepertinya. Yang B ini tindakannya adalah menjelaskan, teman-teman ya, menjelaskan. Menjelaskan ini kan tindakan nyata juga ya, tindakan nyata, tindakan nyata. Banyak orang yang ingin menjadi panitia agar mendapatkan gaji. Ini juga positif, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat karena keduanya sama-sama tindakan nyata yang positif, mana sih yang lebih tepat? A atau B? Lebih tepat yang A, teman-teman ya, menasehatinya karena Anda kan posisinya sebagai orang yang mendengar keluhan. Jadi tidak hanya Anda menjelaskan banyak orang loh yang pengen gitu ya jadi panitia gitu, teman-teman. Nggak harus seperti itu. Di sini teman-teman bisa menasehatinya bahwa kerjaannya itu lebih daripada seorang panitia saja, tapi sebagai seorang abdi negara gitu, teman-teman ya lebih lebih mulia daripada hanya seorang bekerja kerja aja gitu ya. Tidak hanya sekedar Anda menjadi karyawan biasa atau menjadi pekerja biasa gitu teman-teman, tapi Anda menjadi abdi negara, orang yang sukarela dalam melaksanakan tugas. Harusnya karena Anda sukarela melaksanakan tugas, Anda tidak memandang gaji gitu teman-teman ya. Jadi lebih tepat di sini Anda menasehatinya, bukan hanya membandingkan pekerjaannya dengan orang lain. Kan yang B ini hanya membandingkan saja ya, membandingkan. Teman-teman yang membandingkan pekerjaannya dengan orang lain gitu ya. Heeh. Jadi di sini yang A lebih tepat teman-teman ya. Tidak membanding-bandingkan pekerjaannya dengan orang lain karena bisa jadi banyak orang lain juga yang tidak mau menjadi panitia teman-teman ya. Jadi tidak hanya sekedar teman-teman menjelaskan maksudnya membandingkan gitu teman-teman, tidak hanya teman-teman hanya membandingkan pekerjaan dengan pekerjaan orang lain tapi menyadarkannya bahwa pekerjaannya itu penting, pekerjaannya itu mulia, pekerjaannya itu bagus gitu teman-teman. Jadi yang ini lebih tepat daripada yang B teman-teman ya. Oke, aman teman-teman ya, kita lihat yang C, saya membiarkannya mengutarakan isi hatinya. Nah, ini juga bagus sih, membiarkannya mengutarakan isi hati ini bagus, teman-teman. Tapi tindakannya tidak lebih konkret gitu, teman-teman. Dia tidak lebih nyata daripada Anda memberikan reaksi. Ini kan hanya Anda kalau Anda membiarkan dia mengutarakan isi hati berarti Anda hanya diam gitu, teman-teman ya. Anda hanya diam, tidak memberikan si atau reaksi terhadap keluhan dia.
Jadi yang A ini masih lebih tepat teman-teman ya, Anda memberikan aksi nyata gitu teman-teman ya, ketika ada orang yang mengeluh pada Anda memberikan solusi, tidak hanya stay diam, stay cool aja, enggak hanya seperti itu teman-teman. Jadi yang C juga tidak tepat. Kemudian yang D, saya ikut mengeluh atas kelelahan yang kami alami. Apalagi yang D ini untung-untung teman-teman nggak ada yang jawab D ya. Karena ini kan teman-teman mengeluh, mengeluh ini kan tindakan nyata memang betul tindakan nyata. Tindakan nyata, tapi ikut mengeluh terhadap kelelahan itu bukan tindakan yang positif, tapi negatif di sini jatuhnya teman-teman ya, tindakan nyata yang negatif. Jadi teman-teman yang memiliki poin paling tinggi di sini adalah yang A yang memiliki poin 4, kemudian B poinnya 3 teman-teman ya, kemudian C poin 2 dan D poin 1. Seperti itu teman-teman ya. Ini adalah soal apa teman-teman? Ini adalah soal sosial kultural, teman-teman ya. Sosial kultural. Bagaimana kita mampu untuk berhubungan sosial. Berhubungan sosial, teman-teman. Oke, gimana? Oke, teman-teman, kita bahas yuk. Anda adalah pendukung Capres X. Anda pendukung, teman-teman ya. Anda sangat senang dengan pengalaman hidup dan rekam jejaknya. Suatu hari Anda melihat sebuah postingan di media sosial di mana terlihat Capres X. Nah, Anda kan lihatnya di mana di media sosial, teman-teman ya. Di mana Capres X sedang makan dan menolak bersalaman dengan seseorang. Nah, video tersebut diberikan judul kesombongan Capres X. Ini kan judulnya ini bisa menggiring orang untuk berpikir negatif tentang seseorang gitu ya. Kalau Anda melihat postingan-postingan misalnya di sosial media apapun, di TikTok, di IG, di YT gitu teman-teman ya, biasanya kalau judulnya itu eh, yang hot-hot kayak gini ya, kesombongan atau penganiayaan atau apa itu ya yang bikin orang penasaran, biasanya itu akan menggiring orang untuk berpikir seperti itu juga gitu teman-teman. Padahal mungkin kejadiannya tidak seperti itu. Seperti yang ini teman-teman ya, Anda kan hanya melihat di video tersebut kan dia sedang makan dan menolak bersalaman. Mungkin karena dia makan, dia menolak bersalaman. Mungkin teman-teman ya, kita nggak tahu. Itu hanya sekilas video tapi dibuat menjadi sesuatu yang negatif oleh orang yang memposting. Seperti itu teman-teman. Nah, tindakan Anda sebagai seorang pendukung itu bagaimana teman-teman? A, saya percaya meski bukti menyatakan ia sombong. Ini kan dia percaya. Nah, bukti menyatakan ia sombong katanya ya teman-teman ya. Apakah itu membuktikan bahwa seseorang itu sombong? Kita nggak tahu teman-teman. Oke, kita lanjut dulu. Saya tidak menonton video tersebut sebab itu adalah urusan pribadinya. Tidak menonton. Apakah ini jawaban yang tepat? Anda tidak menonton video tersebut? Tidak tepat teman-teman ya. Kenapa tidak tepat yang B? Karena di soal sudah dikatakan Anda melihat isi video ya. Nah, terlihat capres sedang makan dan menolak bersalaman. Kan sudah jelas di soal. Jadi Anda tidak bisa menyalahi soal tersebut. Karena kalau ada di soal itu berarti itu fakta yang terjadi, teman-teman ya. Kalau di soal sudah bilang Anda melihat video dia sedang makan dan menolak bersalaman, maka Anda tidak bisa bilang saya tidak menonton video itu. Tidak bisa. Karena sudah dijelaskan di soal Anda sudah melihat isi video. Jadi tidak relevan yang B ini ya, tidak relevan jawabannya. Tidak relevan. Jadi ini kita langsung eliminasi. Kemudian yang C, saya tidak mempercayai judul video tersebut dan tetap berbaik sangka. Nah, sama-sama tidak percaya teman-teman ya. Ini saya percaya pada orang tersebut, ini saya tidak percaya pada video. Ini kan sama kandungannya A dengan B. Makanya teman-teman banyak yang jawab antara A dan B ya. Kandungannya hampir sama. Tapi kita lihat teman-teman di sini yang C lebih memiliki tindakan yang unggul teman-teman dibanding dengan yang A. Apa tindakan yang lebih unggulnya di C ini? Karena di sini ada di kata tetap berbaik sangka. Teman-teman ya tetap berbaik sangka. Kalau yang A, me Anda juga ikut tergiring dengan video tersebut karena di A ini Anda menyatakan meski bukti menyatakan ia sombong. Berarti Anda percaya. Anda percaya pada kasus tersebut. Anda percaya pada judul video. Pada judul video. Meskipun Anda mau percaya pada orang, pada Capres X, tapi Anda juga seolah-olah percaya juga pada judul video tersebut. Gitu ya. Padahal di video, di soal tersebut sudah dikatakan bahwa Capres X ini makan dan menolak bersalaman.
Anda tahu isi dari video tersebut. Kenapa Anda harus tergiring dengan judulnya saja gitu teman-teman ya. Yang terlihat belum tentu yang sebenarnya terjadi teman-teman. Oke, gitu teman-teman ya. Jadi yang A ini tidak tepat. Lebih tepat yang C teman-teman ya. Kemudian yang D saya berhenti mendukungnya. Apalagi yang ini. Hanya gara-gara satu video yang Anda belum tahu kebenarannya, Anda langsung eh, memutuskan untuk tidak mendukung seseorang gitu, atau tidak mempercayai seseorang, atau misalkan Anda soalnya itu punya sahabat gitu, misalkan ya Anda punya sahabat hanya gara-gara satu informasi yang Anda belum bisa klarifikasi apakah itu benar atau tidak, tiba-tiba Anda bisa memutuskan persahabatan Anda. Misal seperti itu teman-teman ya, contoh kasusnya. Jadi yang D ini juga tidak tepat untuk dipilih. So di sini jawaban yang paling tepat adalah yang C, yang memiliki poin 4, kemudian A poinnya 3, B poin 2, dan D poinnya 1. Seperti itu teman-teman ya. Ini adalah soal wawancara teman-teman. Wawancara ya. Terkait dengan apa ini? Etika ya teman-teman ya. Etika. Oke. Hai teman-teman, di sini aku merekomendasikan buat teman-teman yang mau ikut seleksi P3K tahun 2024 untuk belajar menggunakan e-book dari aku ini teman-teman ya. E-book Siap Hadapi P3K tahun 2024. Di sini sudah ada banyak sekali teman-teman ya soal-soal, kemudian ada kunci jawaban dan ada juga pembahasannya yang bisa teman-teman gunakan untuk latihan persiapan PPPK tahun 2024 teman-teman. Di sini ada beberapa kompetensi yaitu kompetensi manajerial, sosial, kultural, dan juga wawancara berlaku untuk semua formasi teman-teman ya, mau itu P3K teknis, P3K nakes, dan P3K guru teman-teman. Nah di sini teman-teman ada banyak sekali bocoran-bocoran soal teman-teman ya, dari bocoran soal PPPK tahun 2022 dan juga bocoran soal PPPK tahun 2023 teman-teman. Jadi itu sudah sangat berguna untuk teman-teman persiapan P3K tahun 2024. Tunggu apa lagi teman-teman? Buat teman-teman yang mau ikut seleksi P3K tahun 2024, langsung saja kepoin e-book aku dengan klik lilihernawati.ppk.id teman-teman ya, dan teman-teman bisa langsung pesan di sana. Oke teman-teman, terima kasih, semoga membantu. Pemilu 2024 sudah digelar. Secara quick count, calon presiden dari Partai X unggul daripada yang lain. Para pendukung capres yang lain melakukan demo. Kita perhatikan teman-teman ya, pendukung capres yang lain melakukan demo karena keberatan dan memberikan alasan bahwa pemilihan umum tidak dilaksanakan dengan adil. Nah, ini kan alasan dari pendukung capres lain ya, alasan. Bukan berarti itu benar ya, bukan berarti itu benar, bisa jadi salah teman-teman ya dalam soal ini. Mana dia? Anda melihat bahwa di tempat pemilihan umum dihadiri oleh keamanan dan para saksi dari setiap capres. Di sini teman-teman poinnya ada di kalimat terakhir, teman-teman ya, perhatikan. Anda melihat bahwa di tempat pemilihan umum dihadiri oleh tim keamanan dan para saksi. Berarti eh, harusnya pemilu dilaksanakan dengan adil harusnya ya. Karena apa? Karena Anda melihat sendiri keamanan dan para saksi ada. Kecuali kalau saat pemilu itu tidak ada siapapun yang bisa membuktikan bahwa proses dari pemilu itu tidak adil. Misalkan seperti itu teman-teman ya. Kalau tahun lalu katanya beberapa keluar sekitar 3 atau 4 soal tentang pemilu teman-teman ya. Mungkin karena tahun lalu belum digelar pemilu, saya juga kurang tahu teman-teman ya. Tapi karena ada bocoran terkait dengan pemilu ya kita bahas aja nggak apa-apa teman-teman ya. Apalagi sekarang soal-soal itu terkait dengan yang hangat-hangat yang terjadi di Indonesia. Salah satunya ya ini seperti demo dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, teman-teman jangan lupa kita harus memposisikan diri sebagai orang yang netral. Ingat, ASN itu netral. Nggak boleh berat sebelah, nggak boleh milih partai X dan nggak boleh milih partai yang lainnya. Jadi teman-teman harus menjawab secara netral ya. Saya garis bawahi di sini ya. ASN harus menjawab soal dengan netral, menjawab soal secara netral ya teman-teman ya, tidak memihak siapapun, tidak berat sebelah. Meskipun secara kenyataan mungkin teman-teman pendukung X ataupun pendukung Y atau yang lainnya atau Z atau yang lainnya teman-teman ya, kita kesampingkan dulu masalah pribadi kita teman-teman dalam menjawab soal gitu ya. Perhatikan saja soalnya. Kalau di soalnya bilang itu adalah demo dengan alasannya
pemilu tidak dilaksanakan dengan adil, itu alasan si pendemo. Tapi teman-teman, diri Anda sudah melihat langsung pemilu dihadiri oleh keamanan dan para saksi. Berarti kita bisa simpulkan bahwa kemungkinan pemilu ini dilaksanakan dengan adil karena ada tim keamanan dan para saksi. Gitu, teman-teman. A, saya mengetahui kebenaran bahwa pemilu dilaksanakan dengan tidak adil. Nah, ini kalau Anda pilih yang A, pemilu dilaksanakan dengan tidak adil, berarti ini bertolak belakang dengan kalimat terakhir di soal, yaitu ada keamanan dan para saksi. Berarti ini bertolak belakang, teman-teman ya. Bertolak belakang. Kalau dia bertolak belakang, berarti ini bukan jawaban yang tepat. Kalau ada jawaban yang bertolak belakang dengan soal, gitu teman-teman ya. Oke, jadi yang A ini langsung aja eliminasi, nggak perlu eh, nggak perlu dibandingkan dengan soal-soal yang lain, pilihan ganda yang lain gitu ya. Kemudian yang B, perhitungan quick count harus dilakukan kembali untuk mendapatkan hasil sebenarnya. Harus dilakukan kembali. Nah, penghitungannya harus dilakukan kembali. Ini kenapa bisa harus sarannya seperti ini yang B ini? Padahal di sini teman-teman ada keamanan dan para saksi. Kemudian teman-teman harus ingat bahwa di Indonesia ini ada banyak sekali penduduknya ya, jutaan penduduk. Jutaan penduduk. Jadi kalau teman-teman melakukan penghitungan kembali itu akan memakan waktu teman-teman ya, itu akan sangat memakan waktu. Sementara di sana sudah ada tim keamanan dan para saksi untuk mengawas apakah pemilu itu dilaksanakan dengan adil atau tidak. Jadi yang ini tindakan nyata tapi negatif ya, tindakan nyata tapi negatif. Negatif. Gitu, teman-teman. Kemudian yang C, semua orang harus ini langsung aja eliminasi ya karena negatif. Teman-teman langsung eliminasi yang B. Kemudian yang C, semua orang harus merasakan keadilan pada hasil pemilu sebelum capres dan cawapres dihasilkan katanya. Yang D, saya menyetujui hasil pemilu dan setuju siapapun capres terpilih. Mana C atau D, teman-teman? C atau D, karena banyak yang pilih antara C dan D ya. Nah, di sini yang lebih tepat itu adalah yang D, teman-teman ya. Kenapa bukan yang C? Perhatikan, kenapa bukan yang C? Karena yang C ini tidak ada tindakannya. Semua orang harus merasakan keadilan. Ini adalah pendapat. Nah, perhatikan trik dari saya yang sering saya sampaikan di setiap video dalam pembahasan soal. Usahakan untuk mengambil tindakan nyata yang positif. Kalau yang C ini kan hanya pendapat, jadi dia tidak bisa dipilih. Yang merupakan tindakan nyata yang positif di sini yang D, tindakan nyata yang positif. Gitu teman-teman ya. Jadi menyetujui hasil pemilu karena pemerintah dan tim pemilu itu sudah berusaha untuk melaksanakan semuanya rangkaian pemilu itu dengan aman dan adil teman-teman ya. Dan teman-teman harus bisa menyetujui gitu hasil pemilu teman-teman seperti itu. Jadi yang memiliki poin 4 di sini yang D dong poinnya 4 gitu teman-teman ya. B poinnya 3, C poin 2 dan A poin 1 teman-teman seperti itu. Ini adalah soal wawancara teman-teman ya. Wawancara di sesi 2 ini terkait dengan kepatuhan. Aspek yang kelima, kepatuhan teman-teman ya. Untuk nomor 6, Anda melihat sekelompok perempuan melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI. Mereka mengajak Anda untuk bergabung sebagai sesama perempuan. Ini sesama perempuan. Nah ya, teman-teman perhatikan apa yang ada di soal, maka itulah yang sebenarnya terjadi, yang terekam di pikiran teman-teman saat menjawab soal. Gitu ya. Jadi kalau di soal bilang sesama perempuan, meskipun teman-teman adalah laki-laki, teman-teman nggak boleh nggak boleh melihat diri teman-teman sebagai laki-laki. Jadi kalau udah di soal bilang Anda itu perempuan, maka Anda itu perempuan dalam menjawab soal, gitu ya. Anda berarti harus perempuan dalam menjawab soal, gitu. Dalam menjawab soal harus sebagai seorang perempuan, teman-teman. Nah, Anda melihat banyak poster yang berisi hujatan. Perhatikan ya, poster dalam demonstrasi itu, poster saat demonstrasi berbentuk hujatan. Hujatan kepada pemerintah, apakah ini demo yang sehat atau demo yang baik? Teman-teman, gimana? Coba jawab. Apakah demo yang berisi hujatan itu adalah demo yang sehat? Coba.
Coba gimana teman-teman? Ya, kalau dia bentuknya hujatan, berarti ini adalah demo yang tidak sehat ya. Demo yang tidak sehat. Tidak sehat dan bersifat negatif, teman-teman ya. Caranya negatif. Mungkin apa yang disampaikan ini baik atau tidak kita kurang tahu ya, tapi selama cara dia menyampaikan itu negatif, maka eh, kita katakan bahwa demo itu negatif, bersifat negatif, teman-teman. Nah, gimana sikap teman-teman menghadapi orang yang mengajak teman-teman melakukan hal yang negatif gitu, teman-teman ya, yang mengatasnamakan kekerasan pada perempuan katanya. Nah, ini berarti demo yang negatif, demo negatif. Kalau demonya negatif, teman-teman apakah mau atau tidak melakukan demo itu gitu ya? Demonya tidak sehat, sehat kata Kak Zulfira, betul banget. Nah, kita lihat yang A. Saya setuju dengan tindakan mereka sebab selama ini saya merasakan hal yang sama. Meskipun secara kenyataan teman-teman merasakan hal yang sama, teman-teman nggak boleh menjawab saya setuju. Kenapa? Karena caranya salah dalam soal, yaitu demonya bersifat negatif atau tidak sehat. Jadi teman-teman nggak boleh bergabung. Ya, teman-teman ya, maka Anda setuju melakukan tindakan negatif. Tindakan negatif gitu teman-teman ya. Nah, berarti yang A ini tidak boleh dipilih gitu teman-teman. Kemudian yang B, saya menolak bergabung sebab tidak merasa tertindas. Menolak bergabung berarti Anda menolak melakukan hal yang negatif. Berarti kita keep dulu ya, menolak melakukan hal yang negatif. Kemudian yang C, saya tidak bergabung. Ini juga sama, tidak bergabung karena tidak ingin menjadi bagian orang yang melakukan hujatan. Kita keep dulu teman-teman ya. Nah, jadi antara B dan C jawabannya nih mungkin teman-teman ya. Kalau yang D, apakah jawabannya saya tidak melakukan hal yang negatif? Tidak melakukan hal yang negatif. Mana yang lebih tepat? D atau yang B, C? Nah, di sini teman-teman yang D ini kurang tepat, teman-teman. Kenapa yang D kurang tepat? Karena ini terlalu umum. Masih umum sifatnya ya, tidak menunjukkan apakah teman-teman ini tidak mau bergabung atau mau bergabung. Anda tidak melakukan hal yang negatif. Negatif seperti apa? Ini seperti apa? Kan tidak jelas yang D ini ya. Yang negatif maksudnya itu seperti apa gitu teman-teman. Jadi yang D ini kurang tepat teman-teman, buat teman-teman yang jawab D mohon maaf sekali ya kurang tepat. Nah, jawabannya antara B dan C. Teman-teman menolak bergabung atau tidak bergabung ini alasannya apa? Nah, di sini kita lihat sebab tidak merasa tertindas. Kalau yang D karena tidak ingin menjadi bagian orang yang melakukan hujatan. Mana yang lebih tepat? B atau C? Di sini teman-teman yang lebih tepat adalah yang C, teman-teman, yang memiliki poin 4. Kenapa bukan yang D, yang B, teman-teman? Karena di sini kalau teman-teman menolak bergabung sebab tidak merasa tertindas, berarti ada peluang teman-teman melakukan apa namanya bergabung dengan tim demo ya, ada peluang. Ada peluang teman-teman setuju untuk bergabung dengan demo yang negatif tersebut apabila ada rasa tertindas dalam diri teman-teman. Padahal di sini kita fokus menolak aksi tersebut karena apa? Karena di sana itu ada unsur hujatan, unsur sesuatu yang negatif dalam demo itu. Karena itu kita menolak, bukan karena kita merasa tertindas atau tidak merasa tertindas. Misalkan teman-teman mendapatkan demo yang sifatnya sehat atau positif, dan teman-teman mau merasa tertindas atau tidak tertindas, bisa teman-teman membantu untuk melakukan demo, bisa teman-teman ya, tapi selama caranya itu adalah positif, gitu teman-teman. Sedangkan di sini Sedangkan di sini yang lebih tepat itu adalah yang C ya. Jadi ada alasan teman-teman tidak mau bergabung, yaitu tidak mau melakukan hujatan, tidak mau melakukan hal yang negatif itu. Jadi apapun bentuknya, mau itu demo, mau itu kehidupan sehari-hari, mau itu hal-hal yang biasa teman-teman temui, tapi kalau itu bersifat negatif atau bersifat hujatan, teman-teman tidak mau bergabung, teman-teman tidak mau melakukan itu gitu teman-teman. Jadi di sini lebih tepat yang C yang memiliki poin 4 gitu teman-teman ya.
Ini udah 100% teman-teman nggak melakukan kejahatan gitu teman-teman ya, seolah-olah teman-teman ini adalah orang yang benar-benar sempurna lah ya, 100% tidak melakukan kejahatan ya, gitu, tidak melakukan hujatan ya. Tapi kalau yang B ini ada peluang teman-teman akan melakukan hujatan kalau yang B ini gitu ya. Kalau teman-teman merasa tertindas maka teman-teman bergabung untuk melakukan hujatan kalau yang B. Jadi B ini poinnya 3 teman-teman ya. D ini poinnya 2 dan A poin 1. Seperti itu teman-teman. Ini juga masih aspek wawancara teman-teman ya. Wawancara yaitu etika teman-teman. Etika ya. Hai teman-teman, buat kalian yang mau ikut tes moderasi beragama untuk seleksi P3K tahun 2024 ataupun seleksi yang lainnya, di sini aku mau rekomendasikan kalian untuk belajar menggunakan ebook dari aku ini teman-teman ya. Di sini sudah lengkap teman-teman ya, ada materi, soal, kunci jawaban dan juga pembahasannya berdasarkan bocoran soal dari P3K tahun 2022 dan 2023. Jadi tunggu apa lagi teman-teman, langsung order ya. Bisa langsung ke website kami Lili Hernawati ppk.id atau bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di website tersebut. Oke teman-teman, terima kasih. Oke teman-teman, Anda berjanji untuk nomor 7 ya. Anda berjanji untuk membuat sebuah rencana proyek dengan deadline 3 hari. Ini Anda sudah berjanji. Deadline 3 hari, teman-teman perhatikan ya. Akan tetapi setelah 2 hari berlalu, rencana proyek rampung 50%. Ini 2 hari berlalu baru rampung 50%. Berarti kalau dirata-ratakan, jika diratakan, maka kemungkinannya ada peluang rencana proyek tidak akan selesai tepat waktu. Tidak selesai tepat waktu, teman-teman. Kenapa tidak bisa tepat waktu? Karena 2 hari saja baru 50%. Berarti untuk 100% teman-teman butuh 4 hari ya. Secara logikanya aja nih ya, berarti 100% membutuhkan waktu 4 hari pengerjaan. Gitu teman-teman. Nah, bagaimana tindakan teman-teman supaya janji teman-teman ini bisa ditepati? Janji ini bisa ditepati. Ditepati. Nah, teman-teman udah tahu kan ini soal apa? Masih soal wawancara, teman-teman ya. Soal wawancara. Ini aspek apa? Komitmen, teman-teman ya. Komitmen. Komitmen gitu, teman-teman. Jadi harus apa? Setia ya, harus janji harus ditepati gitu, teman-teman. Ya, oke. Jadi A, saya meminta atasan untuk menambah waktu pengerjaan. Nah, menambah waktu pengerjaan ini berarti Anda tidak berusaha untuk menyelesaikannya sesuai dengan janji Anda. Nih ya, tidak berusaha menyelesaikan tepat waktu. Yang A ini, berarti ini kita eliminasi. Kemudian yang B, saya merasa kesulitan. Nah, teman-teman nggak usah lanjutin, teman-teman ya. Udah sampai merasa kesulitan untuk menyelesaikan. Ini kesulitan berarti ini menunjukkan apa? Kelemahan. Kelemahan Anda gitu ya. Kalau ini menunjukkan kelemahan Anda dalam menjawab soal, teman-teman jangan dipilih. Yang B ini jangan dipilih gitu ya. Karena kan menunjukkan kelemahan Anda dalam bekerja gitu, teman-teman. Dan yang C, saya meminta bala bantuan pada karyawan lain. Bala bantuan karyawan lain gitu katanya, kita keep dulu. Tidaknya ada usaha teman-teman ya untuk bisa bekerja waktu 3 hari gitu teman-teman. Kemudian yang D, saya bekerja lebih giat agar selesai tepat waktu dan lembur jika diperlukan. Nah, mana lebih tepat, C atau D teman-teman? Anda minta bantuan karyawan lain atau Anda bekerja ekstra? Tentu lebih tepat di sini adalah yang D teman-teman ya. Anda dulu yang berusaha sendiri untuk bekerja ekstra. Kecuali di soal sudah bilang saya sudah bekerja lembur selama 2 hari ini tapi memang hasilnya 50% aja gitu. Baru Anda bisa meminta bala bantuan pada karyawan lain. Tapi karena di sini kan Anda belum usaha ya, belum usaha untuk lembur untuk ekstra dalam 2 hari yang 50% ini. Jadi di sini lebih tepat adalah yang D yang memiliki poin 4, C poinnya 3.
kemudian A poin 2, kemudian B poinnya 1. Seperti itu, teman-teman. Beberapa hari ini Anda sering mengisi waktu luang dengan membaca berita baru melalui beberapa media sosial. Anda menemukan berita terkait seorang anak laki-laki yang dianiaya. Teman-teman, yang awal-awal itu masih deskripsi doang, masih bumbu saja, teman-teman ya, bumbu. Kita perhatikan di sini mulai dari yang ini, teman-teman ya. Anak laki-laki yang dianiaya oleh teman sekamarnya di sebuah pondok pesantren. Ini kan lagi viral banget, teman-teman ya. Kasihan banget orang tuanya. Ya, tapi itu memang sudah mungkin takdir, nggak tahu juga, teman-teman ya. Nah, Anda memiliki seorang anak laki-laki. Nah, sekarang posisi Anda ya. Posisi Anda dalam soal tersebut harus diperhatikan betul-betul. Anda memiliki seorang anak laki-laki yang Anda masukkan di sebuah pondok pesantren selama 3 tahun terakhir, teman-teman. Sekarang teman-teman melihat sebuah kasus yang negatif dalam sebuah pondok pesantren. Dan teman-teman, ada anak laki-laki yang juga dimasukkan ke pondok pesantren. Tapi teman-teman harus perhatikan, hati-hati dalam melihat soal pondok pesantrennya kan tidak sama. Pondok pesantrennya kan belum tentu sama ya, belum tentu sama karena di soal tidak disebutkan sama ya. Belum tentu sama dengan di kasus yang dianiaya ini, belum tentu sama. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman bisa lihat 3 tahun terakhir. Berarti teman-teman, anaknya ini sudah lama mondok ya, sudah lama di pondok pesantren. Gitu, teman-teman. Nah, tindakan Anda sebagai orang tuanya itu bagaimana? Gitu, teman-teman. A, saya meminta anak saya pindah sekolah ke sekolah negeri. Ini tindakan. Oke, pindah ke sekolah negeri ini tindakan positif ya. Nggak apa-apa, kita keep dulu. Kemudian yang A, saya menanyakan keadaannya di pondok pesantren agar tidak terjadi hal yang sama. Menanyakan keadaannya di pondok itu bagaimana, teman-teman? Kita lihat A atau B, teman-teman. Di sini kan suara saya udah agak-agak lumayan ini ya. Oke, di sini mana sih yang lebih tepat, teman-teman? A atau B? Dalam kasus ini, yang lebih tepat adalah yang B, teman-teman. Yang A kita eliminasi dulu. Kenapa bukan yang A, Kak? Karena kita lihat, teman-teman, bahwa di soal itu, pondok tempat anak Anda dengan anak yang dianiaya, yang pertama adalah belum tentu sama. Kemudian yang kedua, dia sudah di sana 3 tahun terakhir. Jadi tidak baik kalau teman-teman langsung memintanya pindah dari pondok tersebut ke sekolah negeri. Gitu, teman-teman ya, tidak baik untuk langsung memintanya pindah. Karena kan dia sudah lama di sana. 3 tahun ini berarti dia sebentar lagi akan selesai, akan lulus. Orang di pondok itu eh, rata-rata di SMP SMA, teman-teman ya. Mungkin ada juga yang di SD, tapi jarang, teman-teman. Oh, mondoknya di SD ya, di asrama SD. Biasanya biasanya di SMP SMA gitu, teman-teman. Jadi kalau sudah 3 tahun berarti hampir selesai. Tidak baik untuk langsung memintanya pindah gitu, teman-teman. Nah, kemudian yang C, saya menanyakan apakah dia mengalami kasus perundungan juga. Menanyakan, sama-sama menanyakan apakah dia mengalami kasus perundungan juga, teman-teman. Nah, mana sih yang lebih tepat? D atau C? Menanyakan dia keadaannya, apakah terjadi hal yang sama, atau menanyakan apakah dia mengalami kasus perundungan, gitu, teman-teman. Ini kan teman-teman rata-rata jawabannya antara B dan C, teman-teman ya. Di sini teman-teman yang lebih tepat adalah yang C, teman-teman ya. Yang C lebih tepat. Kenapa? Ini lebih spesifik dalam memberikan solusi. Jadi Anda menanyakan apakah dia mengalami kasus perundungan. Jelas gitu, teman-teman. Kenapa bukan yang B? Karena di B hanya menanyakan keadaan. Hanya menanyakan keadaannya agar tidak terjadi hal yang sama. Jadi dia nggak tahu, dia nggak spesifik menanyakan apakah dia pernah mengalami hal itu, gitu ya. Dia hanya mewanti-wanti, hanya khawatir apakah anaknya mengalami hal yang sama, hanya khawatir saja, gitu ya. Berarti dia belum memperkirakan apakah anaknya juga pernah mengalami perundungan atau tidak, gitu ya. Jadi di sini lebih tepat yang C. Jadi lebih
lebih spesifik, lebih kena ke soal gitu ya, dalam menyelesaikan, masalah gitu ya. Lebih kena ke soalnya, karena soalnya terkait dengan, perundungan, maka, lebih tepat di sini yang C ya, yang B kurang tepat teman-teman, kita eliminasi. Kemudian yang D, saya menawarkannya beberapa alternatif pilihan selain sekolah di pondok pesantren. Nah yang D ini lebih mirip dengan yang A ya. Heeh, jadi dia seolah-olah mau, mau memindahkan anaknya ini ya. Ini berniat berniat memindahkan anaknya. Padahal apa teman-teman? Padahal di sekolah negeri juga banyak juga terjadi perundungan ya, cuman bedanya kan kalau sekolah negeri itu yang nggak di asrama itu mereka ada waktu untuk pulang, jadi ada sempat untuk menyelamatkan diri. Tapi kalau di pondok pesantren kan 1 kali 24 jam mereka tetap di sana. Jadi kecil peluang untuk mereka bisa menyelamatkan diri, itu bedanya teman-teman ya. Tapi kalau di sekolah negeri belum menutup kemungkinan tidak terjadi perundungan, sama aja peluang terdapat perundungannya sama teman-teman ya. Jadi yang di ini juga tidak tepat. Yang paling tepat di sini yang C yang memiliki poin 4, B poinnya 3, kemudian D poin 2, dan A poin 1, teman-teman, seperti itu. Ini biasanya kalau terkait dengan masyarakat-masyarakat ini soal sosial kultural, teman-teman ya. Sosial kultural ini aspek dari pentingnya, kan terhadap pentingnya persatuan, teman-teman ya. Pentingnya persatuan. Bisa juga empati, bisa juga teman-teman ya, empati. Ini terkait dengan sosial kultural, teman-teman, seperti itu ya. Hai teman-teman, siapa nih yang penasaran gimana sih rasanya mengikuti seleksi P3K? Sini nih, ikutin tryout dari aku melalui website liliharnawati.pppk.id. Di sana sudah banyak sekali tryout teman-teman, mulai dari tryout mata pelajaran matematika, tryout PGSD, tryout arsiparis, tryout pustakawan, bidan, perawat, dan yang lainnya. Di sana sudah kami sesuaikan waktunya seperti tes yang asli dan juga jumlah soalnya sudah sesuai dengan tes yang asli. Buat teman-teman yang mungkin belum ada tryoutnya di sana, teman-teman bisa cobain tryout yang berlaku untuk semua formasi, yaitu tryout Mansoswan, yang bahas manajerial, sosial kultural, dan juga wawancara. Setelah teman-teman melakukan tryoutnya, teman-teman bisa menonton video pembahasannya teman-teman ya, lengkap dengan triknya. Yuk teman-teman, tunggu apa lagi, mumpung harganya masih harga diskon. Aku tunggu teman-teman ya, terima kasih. Oke teman-teman, di sini kita akan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya ya, sudah dibahas di hari Jumat dan Sabtu dari nomor 1 sampai nomor 9 teman-teman. Di sini kita akan melanjutkan dari nomor 10 sampai nomor 15. Dan pada video kali ini sudah sampai di part yang ke-159 teman-teman. Buat teman-teman yang belum nonton part 1 sampai part 158, silahkan teman-teman bisa cek linknya di kolom deskripsi atau di playlist aku teman-teman ya. Oke teman-teman, kita langsung ke soalnya. Anda meminta salah satu karyawan untuk lembur mengerjakan beberapa pekerjaan yang harus dipresentasikan besok pagi. Anda sebagai manajer publikasi menginginkan hasil yang terbaik pada setiap pekerjaan. Akan tetapi, keluarganya mengabarkan bahwa karyawan tersebut mengalami kecelakaan saat menuju ke kantor untuk lembur sehingga tidak memungkinkan untuk menyelesaikan pekerjaan. A. Saya segera menelpon karyawan lain meski tidak ada yang sebaik dia. B. Saya mengerjakan sendiri semua persiapan presentasi besok. C. Saya tenang saja sebab sudah paham pola pekerjaan ini. Atau yang D. Saya tetap memintanya untuk lembur agar tugas selesai tepat waktu. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Oke teman-teman, jika sudah kita akan jawab bersama. Di sini teman-teman sebagai apa sih? Sebagai manajer publikasi, dan Anda sudah meminta salah satu karyawan untuk lembur teman-teman ya. Tapi kendalanya di sini teman-teman ya. Tapi karyawan tersebut mengalami kecelakaan saat menuju ke kantor untuk lembur teman-teman. Sehingga sudah disebutkan di soal tidak memungkinkannya untuk menyelesaikan pekerjaan. Kalau dia tidak bisa mengerjakan pekerjaan yang sudah Anda berikan, maka siapa yang akan mengerjakan tugas tersebut? Intinya di sana teman-teman ya. Siapa yang akan mengerjakan? Siapa yang akan mengerjakan tugas teman-teman ya?
Nah, kita lihat di sini. A, saya segera menelpon karyawan lain. Nah, berarti yang mengerjakan tugas itu adalah karyawan lain. Tapi di sini ada kalimat tidak ada yang sebaik dia katanya ya, meski tidak ada yang sebaik dia. Nah, Anda memilihnya berarti karena memang dia adalah yang terbaik gitu, teman-teman ya. Tidak ada yang sebaik dia, berarti ada karyawan tapi kurang baik dari karyawan tersebut gitu, teman-teman ya. Kita keep dulu. Kemudian yang B, saya mengerjakan sendiri semua persiapan presentasi besok. Di sini yang mengerjakannya adalah Anda. Anda adalah manajer publikasi, teman-teman ya, manajernya gitu, teman-teman. Nah, mana sih yang lebih unggul? Karyawan lain atau Anda yang mengerjakan pekerjaan tersebut? Nah, teman-teman, di sini dalam kasus ini yang lebih unggul itu adalah yang B, teman-teman ya. Anda yang mengerjakan persiapannya. Kenapa bukan jawaban yang A? Karena di sini ada kata tidak ada yang sebaik dia. Berarti kalau tidak ada yang sebaik dia, ada peluang, teman-teman ya. Ada peluang hasil yang diinginkan tidak sesuai gitu ya. Hasil yang ekspektasi Anda tidak sesuai gitu, teman-teman ya. Diinginkan mungkin tidak akan sesuai gitu ya, tidak akan sesuai. Karena apa? Karena karyawan terbaik Anda yang harusnya mengerjakan itu tidak bisa mengerjakan gitu, teman-teman ya. Jadi kalau karyawan lain yang mengerjakan itu kemungkinannya tidak bisa bekerja sebaik karyawan tersebut. Jadi Anda bisa mengambil alih pekerjaan tersebut gitu, teman-teman. So yang A ini bisa kita eliminasi. Kemudian yang C, saya tenang saja. Nah, tenang saja ini berarti tidak menyelesaikan masalah ya, tidak ada solusi yang diberikan gitu. Meskipun paham pola pekerjaan, tapi dalam bekerja itu harus ada persiapannya, teman-teman ya. Sama seperti kita bekerja itu biasanya ada dokumentasi gitu, teman-teman ya. Minimal hal-hal seperti itu harus dipersiapkan, nggak bisa dengan kata tenang saja gitu, teman-teman ya. Jadi yang C juga tidak tepat. Kemudian yang D, saya tetap memintanya untuk lembur agar, nah tetap memintanya di sini sampai sini saja teman-teman sudah tahu ini bukan jawaban yang tepat. Kenapa? Karena kalau Anda tetap memintanya, ini bertolak belakang dengan soal. Nah, soalnya bilang apa? Dia tidak memungkinkan untuk menyelesaikan pekerjaan, dia sedang kecelakaan. Jadi tidak bisa dia untuk tetap tidak bisa Anda untuk tetap memintanya lembur gitu, teman-teman ya. Jadi jawaban paling tepat di sini yang B, memiliki poin 4, A poinnya 3, kemudian D poin 2 dan C poinnya 1, teman-teman, seperti itu. Ini adalah salah satu soal manajerial. Aspek apa sih, teman-teman? Aspek integritas, teman-teman ya, integritas. Oke, teman-teman, gimana? Aman soal nomor 10? Kita lanjut lagi ke soal yang nomor 11. Atasan meminta Anda untuk menghadiri seminar internasional di luar negeri. Tema seminar terkait dengan pemecahan masalah oleh tim IT di tempat kerja. Anda tertarik namun belum memiliki pengalaman ke luar negeri. A, saya minta atasan untuk mengurus berkas dan keperluan lainnya. B, saya minta perwakilan kantor untuk mengurus berkas dan keperluan lainnya. C, saya menyiapkan sendiri berkas dan keperluan lainnya dan bertanya jika diperlukan. Atau yang D, saya bertanya pada senior jika saya kesulitan mengurus berkas dan keperluan lainnya. Silakan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Oke, teman-teman, jika sudah kita akan jawab bersama. Di sini kita lihat, teman-teman ya, atasan meminta Anda untuk menghadiri seminar internasional ya di luar negeri. Siapa yang minta? Atasan. Berarti teman-teman tahu ini soal apa? Ya, ini soal manajerial, yaitu aspek pengembangan diri dan orang lain, teman-teman ya, pengembangan diri gitu ya, dan orang lain. Jadi kalau ada soal-soal terkait dengan pengembangan diri, sebisa mungkin kuncinya adalah, triknya adalah teman-teman menerima tugas tersebut, teman-teman ya. Meskipun di sini ada kendala-kendala seperti Anda tertarik namun belum memiliki pengalaman ke luar negeri. Ini hanyalah pengecoh ya, ini masalahnya, tapi pengecoh juga, teman-teman, supaya teman-teman menolak tawaran dari atasan gitu, teman-teman ya. Nah, di sini gimana cara teman-teman untuk menyelesaikan masalah tersebut dan tetap menerima tawaran dari atasan seperti itu. A, saya minta atasan untuk mengurus berkas. Berarti Anda meminta atasan yang mengerjakan keperluan Anda. Apakah ini masuk akal, teman-teman? Tidak, teman-teman ya, harusnya bukan atasan yang mengerjakannya. Jadi langsung kita eliminasi yang A. Kemudian yang B,
saya minta perwakilan kantor untuk mengurus berkas dan keperluan lainnya. Berarti ini perwakilan kantor yang dimintai ya, masih mending daripada atasan gitu ya. Kemudian yang C, saya menyiapkan sendiri berkas dan keperluan lainnya dan bertanya jika diperlukan. Jadi di sini mana yang lebih unggul, B atau C? Tentu yang C teman-teman ya. Anda harus usaha sendiri dulu, menyiapkan sendiri dulu, baru meminta bantuan kepada orang lain gitu ya. Nah, jika Anda tidak bisa menyelesaikannya sendiri, maka Anda bisa bertanya gitu ya jika diperlukan. Jadi jawabannya di sini yang C yang lebih tepat, yang D kita eliminasi. Kemudian yang D, saya bertanya pada senior jika saya kesulitan mengurus berkas. Nah, ini juga sama ya. Dia langsung mengandalkan senior gitu teman-teman ya. Jika ada kesulitan mengurus berkas, berarti kalau dia tidak kesulitan, dia tidak bertanya pada senior. Lalu siapa yang akan mengerjakan persiapan itu? Nah, mana lebih tepat teman-teman, C atau D? Tentu lebih tepat adalah yang C teman-teman, tetap ya. Di sana sudah jelas bahwa yang menyiapkan keperluan adalah Anda langsung sendiri gitu ya. Kalau ada pertanyaan baru Anda bertanya gitu ya kalau ada kendala. Kalau yang D ini kan langsung kalau yang D ini kan tidak jelas siapa yang mengerjakannya. Hanya di sana dikatakan Anda bertanya pada senior jika diperlukan. Kalau tidak diperlukan, Anda tidak bertanya seperti itu. Tapi tidak menunjukkan secara langsung bahwa Anda yang menyelesaikan pekerjaan tersebut. Seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini yang C memiliki poin 4, D poinnya 3, B poin 2, dan A poin 1. Seperti itu teman-teman ya. Kita lanjut lagi ke soal yang nomor 12. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman yang sedang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Yang Maha Kuasa. Teman-teman, selama bulan Ramadan kami membuka pendaftaran untuk bimbingan belajar Mansoswan, Manajerial Sosial Kultural dan juga wawancara untuk batch 3 teman-teman ya. Di sini kita akan membahas mengenai trik cepat dan tepat dalam menjawab soal pada seleksi PPPK tahun 2024. Ada beberapa fasilitasnya teman-teman bisa lihat di sini teman-teman ya. Ada banyak sekali fasilitasnya dan harganya sangat terjangkau. Buat teman-teman yang mau cobain tryout PPPK tahun 2024, aku persilahkan teman-teman untuk cobain tryout di web aku teman-teman ya. Mumpung selama bulan Ramadan ini kami adakan diskon besar-besaran teman-teman. Ingat ya, hanya di bulan Ramadan diskonnya. Tunggu apa lagi teman-teman? Selamat mencoba, semoga membantu. Terima kasih. Anda mendengar berita terkait banjir bandang yang terjadi di sebuah daerah di Indonesia. Ada sahabat lama, ini ada ya, bukan Anda. Ada sahabat lama yang berasal dari daerah tersebut, namun sudah kehilangan kontak dengannya selama 5 tahun terakhir. Anda ingin memberi bantuan. A, saya turun ke lapangan menjadi relawan walau harus mengundurkan diri dari perusahaan. B, saya memberi bantuan melalui orang yang menggalang dana banjir untuk wilayah tersebut. C, saya mencari sahabat lama saya hingga bertemu untuk menyelamatkannya. Atau yang D, saya berdoa agar ia selamat dari banjir yang sedang melanda. Silakan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini teman-teman lihat bahwa terjadi apa sih intinya banjir bandang. Dan inti yang kedua adalah Anda ingin memberi bantuan. Yang mana pengecohnya? Pengecohnya adalah ada sahabat lama yang berasal dari daerah tersebut, namun Anda kehilangan kontak, jadi tidak mungkin, kecil peluangnya untuk Anda mendapatkan kontaknya lagi ya teman-teman ya, karena udah 5 tahun terakhir ini tidak ada kontaknya gitu teman-teman. A, saya turun ke lapangan menjadi relawan. Ini bagus ya, turun ke lapangan menjadi relawan, bagus sekali. Tapi di sini ada tambahannya, walau harus mengundurkan diri dari perusahaan. Jadi tidak elok Anda mengundurkan diri dari perusahaan teman-teman untuk memberikan bantuan. Padahal caranya itu bisa dengan tidak harus mengundurkan diri teman-teman yang memberi bantuan. Jadi yang A ini tidak tepat teman-teman. Kemudian yang B, saya memberi bantuan melalui orang yang menggalang dana untuk wilayah tersebut. Jadi yang ini lebih tepat teman-teman dibanding yang A teman-teman ya. Karena kalau yang A itu sayang sekali harus mengundurkan diri teman-teman. Berarti nanti kalau Anda jadi ASN, Anda mau mengundurkan diri juga teman-teman ya. Meskipun di sini nilai empatinya tinggi teman-teman ya, tapi teman-teman nggak boleh mengabaikan integritas sebagai seorang karyawan. Jadi yang B ini lebih tepat teman-teman ya. Kemudian yang C, saya mencari sahabat lama saya hingga bertemu untuk menyelamatkannya.
Mencari sahabat lama ini bagus teman-teman ya, bagus sekali. Tapi poinnya kan bukan di membantu sahabat Anda, karena Anda sudah kehilangan kontak selama 5 tahun terakhir. Jadi di sini Anda ingin memberi bantuan tidak harus ke sahabat Anda saja ya, tapi bisa ke semua orang sekitar. Jadi kalau daerah tersebut Anda berikan bantuan, maka sahabat Anda juga akan mendapatkan bantuan gitu teman-teman. Jadi yang C ini tidak tepat, lebih tepat yang B. Kemudian yang D, saya berdoa. Nah, kalau berdoa ini bagus teman-teman ya, bagus, tapi tidak memiliki tindakan secara nyata. Maksudnya efeknya tidak langsung terlihat teman-teman ya kalau berdoa saja. Jadi harus ada ikhtiar lebih daripada sekadar berdoa gitu teman-teman. Jadi yang D juga tidak tepat. Di sini yang paling tepat adalah yang B yang memiliki poin 4. Kemudian yang A poinnya 3, C2 dan D1. Seperti itu teman-teman ya. Ini masih manajerial teman-teman ya. Nilai integritas. Masih ingat singkatannya? Integritas itu cupe, mandi, gerhana, berat. Ada pedulinya, ada tanggung jawab gitu teman-teman dan lain sebagainya. Oke teman-teman, kita next lagi ke soal yang nomor 13. Indonesia sedang mengalami beberapa bencana alam seperti banjir di sebuah daerah dan gempa bumi di daerah lainnya. Salah satunya adalah gempa di Tuban yang mengakibatkan banyak korban dan kerusakan. Anda adalah salah satu warga asli Tuban yang sudah pindah beberapa tahun lalu ke ibu kota. A. Saya pulang kampung untuk melihat keadaan keluarga saya. B. Saya pulang kampung untuk memberikan bala bantuan. C. Saya pulang kampung untuk melihat rumah lama kami. Atau yang D. Saya pulang kampung untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini kita lihat, ini kan Indonesia mengalami bla bla, ini masih deskripsi saja ya di awal. Kemudian intinya di sini Anda adalah salah satu warga asli Tuban, di mana Tuban itu sedang apa? Gempa bumi teman-teman ya, gempa bumi di Tuban gitu teman-teman. Nah, Anda sudah beberapa tahun lalu pindah ke ibu kota. Nah, di sini teman-teman kebetulan pilihannya ini ada tindakan nyata yang positif semua teman-teman ya. Pulang kampung, pulang kampung, pulang kampung, pulang kampung. Semuanya itu positif. Tapi di sini kita akan mencari yang paling positif, yang paling tepat gitu teman-teman ya, antara 4 yang pilihan ganda ini teman-teman. Kita lihat alasannya ya. Kalau yang A untuk melihat keadaan keluarga saya, berarti keluarganya saja dulu yang dilihat teman-teman. Kemudian yang B memberikan bala bantuan. Mana yang lebih tepat teman-teman, melihat keluarga Anda atau memberikan bala bantuan? Pulang, tujuannya pulang itu apa? Oke teman-teman, di sini yang lebih tepat adalah memberikan bala bantuan ya teman-teman ya. Kalau Anda pulang kampung, Anda harusnya memberikan bala bantuan. Tidak hanya kepada keluarga sendiri. Ingat teman-teman bahwa teman-teman adalah ASN. Jadi kepentingan publik itu di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi di sini memberikan bala bantuan secara umum kepada daerah bencana ini lebih tepat dibandingkan dengan hanya mengecek keluarga teman-teman. Kemudian yang C, pulang kampung untuk melihat rumah lama kami, ini juga tidak tepat karena ini lebih mementingkan kepentingan pribadi. Kemudian yang D, alasannya adalah untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Mana lebih tepat, B atau D? Lebih tepat yang B teman-teman ya. Kenapa bukan yang D? Karena di sini tidak bisa semuanya baik-baik saja karena sudah disebutkan di soal bahwa banyak korban dan kerusakan, sudah dijelaskan di soal. Jadi Anda tidak perlu lagi memastikan bahwa semuanya baik-baik saja atau tidak, karena tidak baik-baik saja gitu teman-teman. Oke. Aman ya teman-teman ya. Yang memiliki poin 4 itu B. Kemudian poin 3 ada di A, poin 2 ada di D, dan poin 1 ada di C teman-teman, seperti itu. Ini adalah soal sosial kultural teman-teman ya, sosial kultural, aspek empati ya teman-teman, seperti itu. Hai teman-teman, di sini aku merekomendasikan buat teman-teman yang mau ikut seleksi P3K tahun 2024 untuk belajar menggunakan e-book dari aku ini teman-teman ya. E-book Siap Hadapi P3K tahun 2024. Di sini sudah ada banyak sekali teman-teman ya soal-soal, kemudian ada kunci jawaban dan ada juga pembahasannya yang bisa teman-teman gunakan untuk latihan persiapan PPPK tahun 2024 teman-teman. Di sini ada beberapa kompetensi, yaitu kompetensi manajerial, sosial kultural, dan juga wawancara, berlaku untuk semua formasi teman-teman ya, mau itu P3K teknis, P3K nakes, dan P3K guru teman-teman. Nah di sini teman-teman ada banyak sekali
bocoran-bocoran soal teman-teman ya, dari bocoran soal PPPK tahun 2022 dan juga bocoran soal PPPK tahun 2023 teman-teman. Jadi itu sudah sangat berguna untuk teman-teman persiapan P3K tahun 2024. Tunggu apa lagi teman-teman? Buat teman-teman yang mau ikut seleksi P3K tahun 2024, langsung saja kepoin ebook aku dengan klik lilihernawati.ppk.id teman-teman ya, dan teman-teman bisa langsung pesan di sana. Oke teman-teman, terima kasih, semoga membantu. Gimana teman-teman? Kita lanjut lagi ya ke soal yang nomor 14. Anda menerima undangan buka bersama alumni teman SMA. Dari perbincangan sepulang buka bersama, Anda menyadari bahwa tidak selamanya anak yang pintar memiliki kesuksesan di masa depan. Banyak teman Anda yang dulunya menjadi juara kelas dan juara sekolah tapi tidak memiliki pekerjaan tetap. Sedangkan banyak teman yang pemalas bekerja dengan gaji yang cukup fantastis. A. Saya tidak menyekolahkan anak saya dan memintanya membantu ibunya di rumah. B. Saya membiarkan anak saya memilih untuk bersekolah atau tidak, sebab kesuksesan tidak berasal dari sekolah. C. Saya tetap memintanya sekolah meski kenyataan banyak yang pintar tidak sukses. Atau yang D. Saya tetap memintanya sekolah walau mungkin ini jalan yang salah. Gimana teman-teman? Silahkan coba di pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Perhatikan di sini bahwa teman-teman sedang ini masih bumbu-bumbu ya, buka bersama gitu teman-teman ya, karena ini lagi Ramadan, biasanya orang saling banding-bandingin di sana ya. Nah, di sini kita lihat teman-teman ya, intinya di mana? Tidak selamanya anak yang pintar memiliki kesuksesan di masa depan katanya. Tidak selamanya berarti ada kemungkinan dia juga akan mengalami kesuksesan. Jadi orang yang pintar di sini teman-teman ya, ada dua kemungkinannya, sukses atau tidak sukses, sukses atau tidak, gitu teman-teman ya. Jadi masih ada peluang untuk sukses gitu teman-teman. Nah, kemudian di sini banyak teman Anda yang dulunya menjadi juara kelas tapi tidak memiliki pekerjaan tetap gitu ya, tidak memiliki pekerjaan tetap. Perhatikan lagi teman-teman, apakah setiap orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap ini hidupnya tidak baik-baik saja? Belum tentu teman-teman ya, bisa jadi dia tidak memiliki pekerjaan tetap tapi hidupnya sangat baik-baik saja gitu teman-teman. Nah, jadi saya tidak menyekolahkan anak saya dan memintanya membantu. Nah, kalimat tidak menyekolahkan anak saya ini adalah kalimat yang negatif teman-teman ya, tindakan yang negatif, meskipun di sini ada pengecoh di soal supaya teman-teman tidak menyekolahkan anak gitu ya, tapi ini tindakan yang negatif, jadi ini tidak kita pilih. Kemudian yang B, saya membiarkan anak saya memilih untuk bersekolah atau tidak gitu ya. Jadi ada pilihan kepada anaknya, memilih sendiri anaknya ya teman-teman ya. Kemudian yang C, saya tetap memintanya sekolah meski kenyataan banyak yang pintar tidak sukses. Mana lebih tepat, B atau C? Nah, dalam kasus ini teman-teman lebih tepat yang C teman-teman ya. Anda memintanya untuk tetap sekolah. Jadi Anda tidak bisa memberikan pilihan kepada anak-anak untuk sekolah atau tidak. Anda harus menentukan supaya mereka bisa melakukan tindakan yang positif, yaitu sekolah gitu teman-teman ya, selama teman-teman mampu. Jadi yang B ini kurang tepat teman-teman, lebih tepat yang C ya, Anda memintanya sekolah. Meskipun di sini ada kenyataan banyak yang pintar tidak sukses. Itu kan karena relate ke soalnya ya, sesuai dengan soal. Ini di soal sudah disebutkan. Jadi nggak apa-apa di jawaban juga ditambahkan seperti itu ya. Yang penting intinya adalah Anda tetap memintanya sekolah gitu teman-teman ya. Kemudian yang D, saya tetap memintanya sekolah walau mungkin ini jalan yang salah. Mana lebih tepat, C atau D? Tentu lebih tepat yang C teman-teman ya. Kenapa bukan yang D? Karena di sini memang sama-sama tetap memintanya sekolah ya teman-teman ya. Tapi di sini katanya ini jalan yang salah. Berarti Anda sudah memvonis bahwa sekolah itu jalan yang salah. Ini tidak benar teman-teman ya. Jadi ini kalimat yang salah teman-teman ya. Oke, jadi yang D ini juga bukan jawaban yang tepat. Paling tepat di sini yang C memiliki poin 4, D3, B2 dan A1. Seperti itu teman-teman ya. Ini adalah soal sosial kultural teman-teman ya, sosial kultural, kepekaan terhadap keberagaman ya, aspek keberagaman teman-teman. Jadi kita harus menghargai keberagaman. Oke teman-teman, kita next lagi ke soal yang nomor 15. Suatu hari tetangga meminta Anda menemaninya berbelanja baju lebaran. Anda sudah menyanggupi dan menyiapkan kostum untuk berbelanja. Saat mendekati jam pulang kantor, atasan memberikan tambahan tugas untuk dikerjakan lembur sebab tugas terakhir sebelum libur menjelang lebaran.
A. Saya mengerjakan tugas secepat mungkin agar bisa pergi berbelanja. B. Saya minta maaf pada tetangga saya karena harus lembur hari ini. C. Saya menolak tugas sebab diberikan mendadak. Atau yang D. Saya menawarkan tetangga saya untuk pergi setelah lebaran saja agar tidak ramai. Gimana teman-teman? Silahkan di pause dan coba dijawab. Oke teman-teman, jika sudah, untuk yang soal nomor 15 ini adalah soal nomor terakhir. Seperti biasa, saya minta tolong teman-teman untuk komen di kolom komentar jawaban teman-teman apa, A, B, C, atau D. Dan jangan lupa sertakan juga alasan teman-teman di kolom komentar ya. Next kita akan bahas soal nomor 15 ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah ikut meramaikan. See you next time and bye-bye. Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih untuk partisipasi kalian dan terima kasih juga karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa dukung Mimin dengan klik like, komen, subscribe, dan nyalain juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Terima kasih, see you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.